Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan tambah bahagia tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita belajar tentang pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar yang diamandemen untuk video ini, yaitu amandemen ketiga saja ya. Untuk video singkat ringkasan pasal-pasal itu sudah ada pada video sebelumnya. Untuk video kali ini kita hanya menebak ini pasal berapa gitu ya, atau terusan dari pasal itu, misalkan bunyi terusannya apa gitu ya. Intinya kita memahami isi dari pasal itu, karena pada saat ujian nanti teman-teman itu harus punya bekal. Jadi pasal 1 ayat 1, nah isinya apa, pasal 32 ayat 2 misalkan isinya itu apa, di dalamnya itu maknanya seperti apa, maksudnya seperti apa, seperti itu. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 1. Kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut A. Undang-undang, B. Perpu, C. Kepres, D. UUD, E. Perda. Jawabannya yaitu D. Sesuai pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini adalah amandemen ketiga ya. Jawabannya yaitu sesuai pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat ya. Kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oke, lanjut ke nomor 2. Negara Indonesia adalah negara A. Hukum, B. Syarikat, C. Demokrasi, D. Demokrasi Pancasila, E. Republik. Jawabannya yaitu A. Sesuai pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Soal nomor 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan A. Undang-Undang Dasar, B. Undang-Undang, C. Perpu, D. Kepres, E. Perda. Sesuai pasal 3 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi jawabannya yaitu A. Soal 4, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik A. Presiden dan atau Wakil Presiden, B. DPR, C. MPR, D. Menteri, E. Presiden. Jawabannya yaitu A. Sesuai pasal 3 ayat 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Soal 5.
Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan A. DPR, B. Presiden dan Wakil Presiden, C. Komisi Yudisial, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Jawabannya yaitu B. Sesuai pasal 3 ayat 4, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini agak panjang ya. Soal 6. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Dalam arti gini, misalkan orang tuanya pernah jadi TKW atau pernah menetap di luar negeri, terus pernah jadi warga luar negeri misalkan seperti itu, terus kembali ke Indonesia, kemudian pada saat dewasa mencalonkan presiden. Nah, itu nggak bisa, maksudnya seperti itu ya. Atau salah satu orang tuanya bukan orang Indonesia misalkan seperti itu ya. Yang jelas untuk soal nama ini intinya misalkan presidennya namanya siapa, misalkan Pak siapa, misalkan Pak Yudi katakan ya, misalkan Pak Yudi pernah tinggal di mana, misalkan pernah tinggal di Hong Kong terus jadi warga negara sana pada masa remajanya misalkan, atau pada waktu kecilnya ya, kemudian kembali ke Indonesia jadi warga negara Indonesia, kan dia berarti sudah pernah menjadi warga negara lain ya. Karena kehendaknya sendiri tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden, merupakan bunyi pasal A. Pasal 6A ayat 1, B. Pasal 6A ayat 2, C. Pasal 6 ayat 1, D. Pasal 6 ayat 2, E. Pasal 7 ayat 1. Sesuai pasal 6 ayat 1, jadi jawabannya C ya. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara. Misalkan jadi intinya yang nggak suka sama Pancasila, intinya seperti itu ya. Serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam arti gini, untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu harus suci ya. Suci dalam artian yaitu benar-benar cinta tanah air, dia benar-benar rasa patriotismenya tinggi, rasa nasionalismenya juga tinggi, dia seperti itu. Dia benar-benar menjunjung tinggi bumi pertiwi, intinya seperti itu ya. Soal 7. Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan A. Undang-undang, B. Perpu, C. Kepres, D.
D. TAP MPR, E. Perda. Jawabannya yaitu A. Sesuai pasal 6 ayat 2, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Mohon maaf agak ramai ya teman-teman, dari kemarin memang seperti ini. Banyak tetangga yang lagi bangun ya, jadi nggak pernah sepi. Nanti kalau nunggu sepinya, nanti saya ketinggalan ya. Oke, kita lanjut. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara A. Langsung oleh rakyat, B. Langsung oleh MPR, C. DPR tingkat 1, D. DPR tingkat 2, E. DPR tingkat 3. Jawabannya yaitu A. Sesuai pasal 6A ayat 1, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi yang memilih presiden dan wakil presiden siapa teman-teman? Yaitu rakyat. Oke, kita lanjut. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Merupakan bunyi pasal A. Pasal 6A ayat 2, B. Pasal 6A ayat 3, C. Pasal 6A ayat 1, D. Pasal 7, E. Pasal 8. Jawabannya yaitu A. Sesuai pasal 6A ayat 2, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi misalkan pemilunya kapan? Misalkan pemilunya Agustus. Nah, kalau sebelum berapa? Berarti mulai misalkan bulan 2, bulan 3, misalkan seperti itu ya. Atau misalkan intinya ya jauh-jauh hari ya, intinya seperti itu untuk pengusulannya. Soal 10, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari, nah ini perlu teman-teman garis bawahi untuk soal 10 ini sering kali keluar, tapi dalam berbagai model ya. Jadi misalkan isinya seperti soal nomor 10 ini, tapi dia nggak suruh nyebutin pasalnya berapa, tapi ditanyakan persen-persennya gitu ya. Jadi teman-teman harus paham benar. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% ya dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi gini ya, misalkan jumlah provinsi itu kan 34 ya. Nah, ini kan dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Berarti kan misalkan kalau dibagi 2 kan 17. Berarti kan harus gini, 18 tambah yang ini 16 gitu ya. Jadi
yang ini tuh bisa jadi presiden. Dalam arti gini, lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia ya. Intinya seperti itu. Merupakan bunyi pasal A6A ayat 3, B6A ayat 2, C6A ayat 1, D6 pasal 6 ayat 1, E pasal 6 ayat 2. Soal 10, jawabannya yaitu A. Sesuai pasal 6A ayat 3, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Lebih dari 50% berarti 50% tambah 1 ya. Dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Tadi misalkan gini, jumlah provinsi ada 34, yang suaranya 20% itu ada 18 provinsi, intinya seperti itu ya. Misalkan Jakarta 20%, Jogja 20%, Jatim 20%, itu sampai 18 provinsi, intinya seperti itu. Soal 11, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam A. Undang-undang, B. Perpu, C. Kepres, D. Perda, E. TAP MPR. Soal 11 jawabannya yaitu A. Sesuai pasal 6 ayat 5. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Ingat, teman-teman harus tahu. Ini undang-undang atau undang-undang dasar atau perpu. Teman-teman harus paham banget gitu ya. Oke, soal nomor 12. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sesuai bunyi pasal. Jadi kalau misalkan presiden dan wakil presiden itu diberhentikan oleh MPR apabila terbukti melakukan pelanggaran ya. Misalkan korupsi, dia menyuap, tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela misalkan narkoba gitu ya. Intinya dia sudah tidak lagi memenuhi syarat jadi presiden dan wakil presiden. Itu sesuai pasal berapa? Jawabannya yaitu A. Sesuai pasal 7A. 7A itu cuma satu aja ya, nggak ada 7A ayat 1, 2, 3, 4, nggak ada, hanya 7A berdiri sendiri dia. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi nggak MPR serta-merta langsung memberhentikan presiden, itu enggak ya, tapi harus ada usul dari DPR. Baik apabila terbukti
telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, yaitu korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Oke, soal 13, soalnya panjang-panjang ya. Nah, ini penting ini. Yang soal ini harus teman-teman pahami. Nanti kalau saya bilang penting, berarti teman-teman harus dalami ya. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi alurnya seperti ini ya. Jadi kan DPR, kemudian ke MK. Nah, MK ini memutuskan apakah pengusulan DPR ini benar atau salah, apakah presiden itu benar-benar salah apa enggak. Nah, kalau misalkan MK sudah memutuskan, baru DPR ini ke MPR. Kan DPR dapat jawaban ya, kemudian DPR baru ke MPR gitu ya. Jadi sebentar gini intinya. Ini kan DPR ya, kemudian ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini DPR dapat jawaban. Nah, baru ke MPR. Intinya alurnya seperti itu. Kalau sudah seperti itu, kalau memang terbukti bersalah, baru ke presiden dan wakil presiden gitu ya. Kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dulu, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, itu sesuai bunyi pasal berapa? A. 7B ayat 1, B. 7B ayat 2, C. 7B ayat 3, D. 6, E. 6A. Jawabannya yaitu 7B ayat 1. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Oke, soal 14. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat itu sesuai pasal berapa?
A. 7B ayat 2, B. 7B ayat 3, C. 6A, D. 6B, E. 5. Yaitu sesuai pasal 7B ayat 2, pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR itu punya banyak fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dan fungsi-fungsi lainnya. Nah, fungsi pengawasannya apa? Yaitu mengawasi presiden melakukan pelanggaran atau tidak, yaitu sesuai pasal 7B ayat 2. Ini amandemen 3, gitu ya. Oke, soal 15. Ya, ini soal yang sering keluar. Pengajuan permintaan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bunyi pasal A. 7B ayat 2, B. 7B ayat 3, A. C. 6A, D. 6B, E. 5. Jawabannya yaitu B, pasal 7B ayat 3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi gini. Jumlah DPR seluruhnya berapa? Katakan misalkan 500 ya. Nanti di searching berapa ya jumlah DPR-nya. Nah, ini 2/3-nya berapa misalkan gitu ya. Nah, yang rapat harus sekian. Dia rapat ya. 2/3 dari 500 itu berapa? Misalkan katakan saja 600 gitu ya, biar enak hitungnya. Karena ini permisalan aja biar teman-teman paham. Misalkan 2/3. Ini yang wajib hadir ya. Berarti kan 400. Nah, suaranya nanti yang menyetujui itu harus 2/3 dari 400. Nah, seperti itu. Yang hadir harus 2/3 dari 600, kemudian yang menyetujui harus 2/3 dari ini. Nanti di searching ya, berapa jumlah DPR gitu ya. Insya Allah teman-teman paham. Ini pasalnya 7B 3 amandemen ketiga. Oke, soal 16. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama
90 hari. Nah, ini soal yang sering keluar ya. Setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu adalah selambat-lambatnya ya. Paling lama ya, paling lama 90 hari itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Misalkan sekarang tanggal 1 Februari gitu ya. Nah, ini kan harus 90 hari, Februari, Maret, April. Berarti terakhir April ya. Yang jelas nanti dihitung sendiri 90 hari itu berapa. Nah, intinya itu terakhir berarti bulan ini gitu ya. Februari, Maret, April kan pas 3 bulan ya, pas 90 hari ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ini belum 90 hari berarti ya nanti awal Mei gitu ya. Nah, ini sesuai pasal berapa? A7B ayat 1, B7B ayat 2, C7B ayat 3, D7B ayat 4, E7B ayat 5. Nah, jawabannya yaitu D, pasal 7B ayat 4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 90 hari sesuai pasal 7 ayat 4 yaitu amandemen ketiga. Soal 17. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, misalkan narkoba, pembunuhan, atau perbuatan tercela, misalkan melakukan selingkuh dengan istri orang, misalkan, dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sesuai pasal A7B ayat 1, B7B ayat 2, C7B ayat 3, D7B ayat 4, E7B ayat 5. Jadi nanti kalau misalkan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan sah bersalah, berarti kan DPR harus rapat, namanya rapat paripurna. Nah, ini jawabannya yaitu E, pasal 7B ayat 5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul. Tadi pasalnya berapa ya? 7B ayat 5 ya. Belum saya ingatkan. Pasal yang sidang tadi yaitu 7B ayat 5 amandemen 3. Nah, ini berkelanjutan intinya. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari
Jadi gini, kalau misalkan Mahkamah Konstitusi MK tadi ya, Presiden menyatakan bersalah, nah itu harus ada rapat DPR, langsung rapat. Nah rapatnya itu kapan? Maksimal atau paling lama itu 30 hari ya, sejak keputusan itu diterbitkan oleh MK. Sejak Majelis Permusyawaratan menerima usul tersebut, merupakan bunyi pasal A7B ayat 1, B7B ayat 2, C7B ayat 3, D7B ayat 4, E7B ayat 6. Jawabannya yaitu E, pasal 7B ayat 6. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut, yaitu sesuai pasal 7B ayat 6. Nah, ini soal yang sering keluar. Ada 3/4, ada 2/3. Nah, ini maksudnya apa ini? Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasannya dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Merupakan bunyi pasal A7B ayat 1, B7B ayat 2, C7B ayat 3, D7B ayat 4, E7B ayat 7. Jadi yang ini yang hadir harus 3/4. Misalkan gini, yang hadir dalam paripurna berapa? Misalkan 3/4 dari 600 berapa? Berarti kan 450. Nah, nanti yang setuju itu harus 2/3 dari 450. Berarti berapa? Berarti harus 300 orang. Itu yang setuju harus 300 orang. Seperti itu. Nah, yaitu sesuai pasal 7B ayat 7. Nah, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna. Jadi namanya rapatnya itu rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4, berarti paling sedikit 3/4 ya. Kalau kurang nggak bisa. Dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3, kurang dari 2/3 tidak bisa, dari jumlah anggota yang hadir. Setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Soal 20. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Merupakan bunyi pasal. Jadi presiden itu nggak bisa membubarin DPR, memberhentikan presiden, membekukan DPR gitu ya. Sesuai pasal A7B ayat 1, B7B ayat 2, C pasal 7B, D
E7B ayat 4, E7B ayat 7. Nah, yaitu pasal 7 soal 20 yaitu pasal 7C. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Ingat pasalnya yaitu 7C. Soal 21. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya sesuai pasal. Jadi kayak Pak Gus Dur itu ya. Pak Gus Dur dulu dia menjabat presiden hanya sebentar, kemudian digantikan oleh Bu Megawati sampai habis masa jabatannya. Sesuai pasal A7B ayat 1, B7B ayat 2, C pasal 7C, D8B ayat 1, E8B ayat 2. Yaitu sesuai pasal 8 ayat 1. Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Ini kasusnya seperti Presiden Abdurrahman Wahid ya, atau Pak Gus Dur digantikan oleh, jadi menjabat berapa tahun gitu, Presiden Abdurrahman Wahid ya, kemudian digantikan Bu Megawati sampai habis masa jabatannya. Misalkan Pak Gus Durnya setahun, Bu Megawatinya 4 tahun. Nah, misalkan seperti itu ya. Saya tidak ingat persis. Yaitu pasal 8 ayat 1. Amandemen 3. Nah, sekarang soal nomor 22. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Nah, ini wakil presiden ini yang kosong ini. Selama-lamanya adalah waktu 60 hari. Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Jadi kalau tadi presidennya misalkan berhenti, digantikan wakilnya. Kalau sekarang wakilnya yang berhenti atau mungkin meninggal dunia ya, misalkan ya, wallahualam. Ini hanya pasal saja, hanya pasal yang mungkin untuk jaga-jaga ya, terjadi atau enggak terjadi, yang penting ada hukumnya gitu, intinya seperti itu. Terjadi atau tidak terjadi, yang penting sudah ada hukum yang jelas gitu ya. Sesuai pasal A7B ayat 1, B7B ayat 2, C pasal 7D, D pasal 8B ayat 1, E pasal 8B ayat 2. Yaitu sesuai pasal 8 ayat 2 ya. Jawabannya yaitu E. Amandemennya 3. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya adalah waktu 60 hari. Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Oke, next. Soal 23. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Nah,
Presiden dalam membuat perjanjian internasional, berarti dengan negara lain dong, menimbulkan akibat yang luas, mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan dan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Jadi nggak boleh seenaknya ya, kalau presiden itu membuat perjanjian dengan luar negeri itu nggak boleh seenaknya langsung tanda tangan tuh enggak ya, tetapi harus dengan persetujuan DPR. Kalau presiden kan hanya satu orang, kalau DPR kan banyak orang. Nah seperti itu ya, jadi dipikir banyak orang sama satu orang itu kan akan beda hasilnya ya. Kalau DPR itu kan suara rakyat ya, mewakili rakyat seluruh Indonesia misalkan ya, yaitu sesuai pasal A11 B12 C11 ayat 2 D8B ayat 1 E8B ayat 2. Sesuai pasal 11 ayat 2, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan dan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, soal 24. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan A. Undang-undang, B. Perpu, C. Perpres, D. Perda, E. Tap MPR. Sesuai pasal 11 ayat 3, ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan Undang-Undang Amandemen 3 ya. Soal nomor 25. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam dibentuk, diubah. Dibentuk itu misalkan ya dibentuk ya. Kalau diubah misalkan menteri sosialnya dulu siapa, sekarang siapa gitu ya. Menteri perikanannya dulu siapa, sekarang siapa gitu ya. Menteri pendidikannya dulu siapa, sekarang siapa, itu dirubah. Dibubarkan berarti masa jabatan presidennya udah selesai misalkan. Diatur dalam A. Undang-Undang, B. Perpu, C. Perpres, D. Perda, E. Tap MPR. Jawabannya yaitu A. Pasal 17 ayat 4. Tadi yaitu sesuai pasal 17 ayat 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Soal nomor 26. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih setiap provinsi melalui A. Pilkada tingkat 1, B. Pemilihan umum, C. Pilkada tingkat 2, D. Usul rakyat, E. Presiden. Sesuai pasal 22 ayat 1, anggota Dewan Perwakilan Daerah ya, dipilih setiap provinsi melalui pemilihan umum. Semua itu melalui pemilihan umum ya, baik DPD maupun DPD itu ya, yang anggota DPD ini ya harus dipilih melalui pemilihan umum ya. Oke, soal nomor 27. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dengan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu, tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Merupakan bunyi pasal A22C ayat 1, B. Pasal 22C ayat 2, C. Pasal 22C ayat 3, D. Pasal 22C ayat 4, E. 17.
Sesuai pasal 22C ayat 2, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal nomor 28, Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya perwakilan daerah ya, A-Sdik sekali setahun, B 2 tahun sekali, C 6 bulan sekali, D 4 tahun sekali, E 5 tahun sekali. Jawabannya sesuai pasal 22C ayat 3, Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Pasal 29, susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan A. Undang-Undang, B. Tap MPR, C. Kepres, D. Perda, E. UUD. Sesuai pasal 22C ayat 4, susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Demikian soal-soal khusus pasal-pasal amandemen 341. Jadi soal khusus amandemen ketiga itu kan ada banyak pasal ya. Ini hanya saya buat 2 part saja. Ini part 1, nanti part 2 ditunggu video selanjutnya ya. Oke, semoga bermanfaat dan sukses bagi yang menonton video ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga sukses buat kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.